Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Alhamdulillah kita kedatangan pemateri lagi ya. Namanya Kak Elin. Dia kuliah di Poltekkes Kemenkes Banten, jurusan kebidanan. AKBID ya, Akademi Bidan. Kak Elin, kenalan dulu coba sama adik-adik. Silakan. Perkenalkan, nama saya Elin Polina. Saya dari alumni Semanis. Di sini saya ngambil kuliah di Poltekkes Kemenkes Banten, jurusan kebidanan. Oke, siap. Makasih Kak Elin udah bergabung di kelas online. Oke, Kak Elin, jadi kakak tuh ya mengenal Kak Elin karena memang kita saudara dan juga dulu waktu Kak Elin masih SMA, kakak suka mengisi kelas sosialisasi kampus juga di kelasnya Kak Elin ini. Jadi Kak Elin, sama seperti dulu kita akan membahas langsung ke biaya. Karena bagaimanapun kuliah itu biaya paling penting sih dalam perkuliahan gitu ya Kak Elin. Jadi berapakah uang yang harus dibayarkan untuk menempuh pendidikan ini? Kalau ditotalkan nggak tahu berapanya, cuma pas awal daftar itu awal daftar cuma bayar 100.000 pendaftaran. Terus ketika lulus kita harus nyiapin uang sebesar 13 juta itu buat Poltekkes negeri, Poltekkes Banten khususnya. Nah habis itu di situ kita nggak ada rincian biaya lagi, cuma kita paling biaya makan udah termasuk di asrama, jadi kita cuma bayar makan di asrama. Kita soalnya semua bidan itu tidak ada yang ngekos, cuma di asrama. Oh, di asrama kan gitu ya. Oke. Jadi biaya daftarnya 200.000, terus setelah keterima 12 juta, 13 juta. Terus ada lagi? Nggak ada sih, cuma paling kayak biaya sendiri aja gitu. Oh, biaya sendiri ya, karena iya. Makan udah termasuk itu ya? Makan kalau di asrama itu? Makan itu cuma termasuknya buat 1 bulan. Bulan lanjutnya misalkan kita masuk bulan Juli, nah bulan Agustusnya kita udah bayar lagi. Bayar lagi? Berapa? 600.000 per bulan. 600.000 per bulan, berarti udah termasuk tempat tinggal? Tempat tinggal, makan 3 kali sehari? Iya, 3 kali sehari. Oh, murah juga ya, 600.000. Nah, berarti sekitar 1 kali makan tuh 7.500. Oh. Dan itu udah pokoknya sehat aja. Udah cukup ya, udah 5 sehat sempurna ya. Oke, berarti kurang lebih untuk biaya awal masuk ke kampus itu sekitar 15 jutaan lah ya. Ya buat transportasi gitu kan. Elin dari sini ya. 15 ya. Lebih, berapa Elin waktu itu? Sekitaran, kalau kan Elin kesana tuh 4 kali. Kan gak punya mobil, waktu itu merental lah. 1 kali kesana tuh habis itu sama biaya makan kita tuh 2 juta. Jadi kalau misalkan 4 kali kesana udah lebih kayak 20 lebihan lah. Kok bisa 4 kali ini? Iya kan, awal daftar keterima, nyerahin rapot aslinya disamain gitu sama yang nilai di ininya online-nya. Cuma segitu doang. Habis itu keterima kan. Nah, habis keterima kita kesana lagi. Habis itu cuma kayak dikasih surat, udah gitu besoknya kembali lagi ke situ. Kita tuh tes kesehatan. Nah, tes kesehatan itu di Serang. Habis tes kesehatan baru bayar yang 13 juta. Oh, oke. Jadi beberapa kali ke sana ya. Jadi Kak Elin mempersiapkan uang ya sekitar 20 sekian lah ya. 20 jutaan lah ya untuk biaya awal. Jadi kalau yang biaya masuk ke kampusnya itu 13 juta. Ya kan biaya transportasi dan sebagainya sekitar 20 juta. Nah, lalu setelah itu biaya semester selanjutnya berapa? Biaya semester selanjutnya itu cuma 5.200.000. 5.200.000. Semester ke depan juga segitu atau berkurang atau lebih mahal? Segitu, cuma pas nanti setelah tingkat 3 itu jadi 4.400.000, soalnya sudah tidak di asrama. Sudah tidak di asrama. Jadi kita tuh cuma asrama itu sekitar 2 tahun. Nah, setahun lagi kita tuh ngekos gitu. Soalnya kita belajar di kampus tuh cuma 2 tahun, yang setahunnya lagi kita kayak praktek di rumah sakit atau enggak di desa. Oke. Jadi tetap kan mengalami yang namanya ngekos? Tetap ya. Nah, biaya kos berapa? Kurang tahu ya. Di sana masih baru gitu. Kalau nggak salah sekitar 750-an. 750 per bulan. Oh, oke. Oke, jadi kita akumulasi dulu ya. Dari awal sampai akhir, kalau misalnya per semesternya dirata-ratakan 5 juta, ini D3 atau satunya? D3 ya? Berarti 3 tahun kan? Berarti 6, 5 kali 6 30. Berarti 30
Berarti kurang lebih sekitar 50 jutaan ya? Udah 50 juta belum biaya gitu. Kan di kampus tuh banyak lagi kayak misalkan praktek kita ini bayar atau enggak kayak buat suntikan aja kita bayar. Bayar berapa? Kalau misalkan buat suntik vaksin aja kita masuk rumah sakit harus disuntik vaksin dulu itu sekitar 450. Iya, terus gak apa-apa. Bilang aja. Ya gitu, terus kita kayak misalkan ada seminar kan. Nah, wajib buat bidan tuh wajib itu seminar. Kita ikut seminar buat dapetin SKP. SKP paling wajib tuh SKP IBI. Satu misalkan di seminar di Poltekkes lain kita tuh ikut dan bayar 150. Sedangkan kalau di seminar kita bayar misalkan ada uang daerahnya 300, uang buat masuknya 150, sama uang yang tabungannya itu 200. Itu kalau kita ngadain seminar, tapi kemarin tuh online jadi kita bayarnya cuma 25.000. 25.000. Oke, adik-adik. Berarti kalau diakumulasikan secara keseluruhan bisa 60 nyampe atau lebih? Lebih? 70? Lebih sih, soalnya banyak banget yang kayak harus dibayar gitu di kampusnya. 70 juga lebih? Terus apa? Secara keseluruhan kalau ditotalin? Lumayan ada. Lumayan ya, sekitar 70 ke atasan lah ya. Oke, gitu adik-adik. Oke, jadi kita akumulasikan lagi ya. Jadi pertama Kak Elin tuh mengeluarkan uang 13 juta. Terus semester selanjutnya itu 5 juta sekian. Dan untuk per bulannya karena di ini ya, di asrama 650. Jadi ya segituan lah. Jadi kalau total ya kata Kak Elin tadi sekitar 70 juta ke atas lah ya. Untuk secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Kurang lebih ya Kak Elin. Kayak gitu ya untuk masalah biaya. Ada tambahan lagi Kak Elin masalah biaya? Kalau misalnya biaya paling kayak kita kayak buat paling banyak itu di kebidanan itu paling kayak fotokopi ngeprint, dan itu tuh kalau misalkan salah kita harus bolak-balik ngeprint lagi. Sehari hampir 100.000 habis buat ngeprint doang sehari. Masya Allah. Belum lagi kan ada HO-nya itu misalkan satu pelajaran itu berapa, misalkan ada 7.000. Nah itu bener habis aja pakai HO. Oh berarti mendingan beli printan sendiri dong. Tapi kan nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Kenapa? Karena di situ udah disediain gitu, tapi kita harus bayar. Maksudnya ada di asrama itu? Enggak, ada orang nyewa tempat di situ, terus dia bikin kayak buat ngeprint fotokopi gitu. Jadi kita tuh harus ke situ. Oh, kita nggak boleh punya printan sendiri? Kalau di asrama enggak. Kayak bahkan kayak kita nggak boleh ada punya kompor, punya apapun. Cuma kita tuh di asrama tuh cuma tidur, paling ngerjain tugas, kalau makan udah disediain. Makan itu pagi jam 7 pagi sebelum upacara. Karena kalau di Poltekkes itu pasti ada apel, wajib hari Senin apel. Terus pas pulang lagi duhur itu kita makan lagi, habis itu maghrib. Dan itu kuliahnya nyampe 11 malam. Oke. Sampai jam 11 malam? Kalau misalkan hari Sabtu setelah pembagian Pancasila. Masya Allah. Oke adik-adik gitu ya. Jadi ya kalau misalnya adik-adik lihat anak-anak bidan, anak perawat yang lewat Masya Allah gitu kan ya, kelihatan anggun sekali mereka. Ternyata di balik itu semua mereka kuliah sampai jam 11 malam, sampai malam juga gitu ya. Bangun dulu harus pagi-pagi kan. Jam 3. Jam 3? Iya kan, kita hidup di asrama, satu kamar mandi itu ada yang dipakai 8 orang, ada juga yang dipakai 4 orang. Jadi kita tuh bangun jam 3 udah siap, nanti nungguin yang lain mandi. Nah kita tinggal nungguin teman-teman kita, habis itu makan bareng ke dapur, udah habis itu berangkat apel. Masya Allah. Dan itu tuh sebenarnya di asrama sebelum masuk ke Poltekkes Banten kita 1 bulan nggak boleh megang HP. Bener-bener kayak nggak boleh sama sekali hubungin orang tua atau apapun nggak boleh. Kita nggak bawa HP ke asrama. Karena tidak dibolehin. Untuk mendidik mental mungkin ya. Selain mental, spiritual, segalanya. Masya Allah. Dan setiap wajib jam 4 sore udah ada di musola. Maghrib, subuh juga. Kalau misalkan kita nggak ke musola pasti ada hukuman gitu. Ini biasanya Kemenkes itu berarti kedinasan juga ya? Ya kan, benar-benar. Karena memang Kemenkes itu maksudnya ada di beberapa wilayah, termasuk di Jogja juga ada Kemenkes gitu ya. Ya betul lah ya, namanya kedinasan ya seperti inilah gitu ya, bukan buat orang yang leha-leha lah ya gitu. Oke. Siap. Jadi nanti kita akan berbicara juga ya masalah kegiatannya. Oke, kita fokus dulu ke masalah biaya. Cukup berarti? Ada tambahan biaya? Cukup sih. Benar. Iya, paling kayak kita penyuluhan gitu kita bayar. Tapi bukan bayar buat
ke kampusnya. Kita bayar misalkan ke bidannya atau enggak ke tokoh penduduk gitu, misalkan ke Baduy, kan suka ke Baduy. Kan di Baduy itu masih kayak gimana ya, masih kayak spiritualnya bener-bener kayak gitu, susah gitu. Jadi apapun kita kayak harus bawa kue buat anak kecil atau apa. Jadi kita misalkan ada sekalinya kita penyuluhan, kita bayaran misalkan kayak 200.000. Oh, oke. Banyak sekali ya adik-adik. Oke, gak apa-apa adik-adik. Jadi pokoknya adik-adik kalau masih bingung atau masih pengen tahu secara rinci detailnya masalah tentang biaya, silakan nanti ke adik-adik komen, nanti Kak Elin insya Allah bantu menjawab gitu ya. Oke Kak Elin, kita langsung membahas tentang cara masuk. Gimana cara masuknya? Cara masuknya itu gampang banget sebenarnya. Itu kita cuma yang penting tuh akreditasi sekolah. Misalkan dari SMA-nya tuh A, itu gampang banget masuk buat Poltekkes Banten. Terus nilainya juga kita dari semester, misalkan semester pertama sampai akhir gak boleh ada yang turun. Maksudnya kayak dilihat nih, misalkan jurusan IPA, oh iya, jurusan IPS juga boleh masuk ke bidanan. Boleh. Ya, terus? Jadi cuma kita ngasihin nilai rapor, habis nilai rapor kita udah, dan nilai rapornya itu waktu tahun kemarin tuh nggak bisa online. Harus datang ke sana. Oke, siap. Tapi sekarang karena sekarang situasinya kayak gini, sekarang udah online, serba online. Oke, siap. Terus biar jalur rapor aja? Enggak, ada juga jalur tulis. Tapi jalur tulis itu 1 bulan setelah jalur ini keterima. Ini kan kedinasan nih, masih sama SNMPTN SBMPTN kalau memang punya jalur khusus sendiri? Enggak, cuma 2 doang, jalur tulis sama jalur rapornya. Ya, soalnya kan memang kedinasan itu meskipun negeri, mereka punya cara sendiri untuk menyaring mahasiswanya gitu, mahasiswa-mahasiswinya kayak gitu. Jadi itu ya adik-adik, kalian harus lewat jalur rapor, tadi kata Kak Elin, ya nilai harus gitu ya. Jadi misalkan yang ada yang turun gitu ya. Tergantung nasib juga. Kak Elin nilainya berapa dulu gitu? Nggak gede, cuma kayak biasa rata-rata ya, cuma naik gitu ya. Naik, ada juga yang turun, tapi kayak kalau 1-2 itu kayak nggak mempengaruhi nilai semua. Yang penting kayak di total itu enggak rata-rata gitu ya. Rata-ratanya itu enggak banget di bawah KKM. Nah, terus kalau misalnya yang tulis itu gimana? Jalur tulis itu ya biasa, kita datang ke kampus, kita ikutin kayak jalur tulis kayak SBMPTN sih ini. Kalau masalah kuota itu kalau misalkan dari jalur rapot itu kemarin yang keterima barengan itu cuma 22 orang. Terus tuh kan ada dua ronde gitu. Nah, yang keterima lagi setelah itu ada 30 orang dah. Yang paling banyak keterima itu jalur tulis. Lebih banyak ya? Lebih banyak. Oke. 1 tahun menerima berapa? Sekitar 80. Dikit dong berarti ya. Dikit. Dari berapa berarti itu? Banyak banget yang daftarnya, cuma kalau itu 1000-an ya lebih? Lebih kayaknya. Udah pasti, udah mah kedinasan gitu kan, ya pasti ribuan lah ya. Yang diterima cuma 80 saja adik-adik. Oke gitu adik-adik, masalah jalur penerimaannya, kalian bisa ngasih tips sama triknya biar keterima kayak gimana? Gitu ya, tergantung nasib juga. Pasti kan awal-awal kayak bingung kan, kita mau terusin kemana. Nah, bingung banget. Waktu itu juga Elin juga ikut SNMPTN gak lulus, SBMPTN gak lulus, STANPTN gak lulus, dan waktu itu kayak bingung mau kuliah di mana tuh, tapi orang tuh nyuruhnya di Bandung kan, tapi nggak mau. Terus itu nyari-nyari, terus ada di Poltekkes Banten. Nah, daftarnya itu dulu harus ke sana kan, sedangkan dari sini ke sana kan jauh banget kan. Yaudah, gak bismillah aja, udah gitu cuma bawa lapor doang. Bawa lapor, cuma kita nungguin dihubungin sama pihak kampus. Nanti setelah gitu sebulan kemudian itu udah ada daftar nama-nama yang lulus. Karena memang ada kakak tingkat juga ya yang udah di sana, dan itu juga memang menjadi patokan juga sih buat kampus menerima atau enggaknya, dan ya gitulah pokoknya. Jadi memang nggak ada ini ya, nggak ada trik khusus kayak gimana tentang SNMPTN ini, nggak ada gitu ya. Cuma ya benar kata Kak Eli tadi, keberuntungan gitu. Cuma ya wajib banget kalau kebidanan itu tingginya itu nggak boleh kurang dari 150. Kalau misalkan ada kurang 1 cm itu udah nggak keterima. Iya sih, Kak Eli. Kecuali di Poltekkes Banten juga kan ada perawat, analis, nurse, tapi itu beda kampus. Itu ada di pusat. Soalnya kalau kebidanan itu kayak dihususin buat perempuan semua, jadi kampusnya itu bisa sendiri.
Oh iya, UT semua adik-adik. Tapi kalau misalnya ada anak cowok, Gak pernah, nggak boleh ya? bukan gak boleh. Jadi misalkan itu cuma paling ada satpam. Nah kalau misalkan ada yang dari misalkan profesi lain, enggak, paling kita ke sana. Oh, oke oke, siap siap. Insya Allah terlindungi adik-adik. Oke, itu tentang cara masuknya ya adik-adik. Kita akan membahas lanjut. Jadi kan kata Kailin juga memang Kailin nggak keterima di jalur-jalur lain gitu ya, alhamdulillah nggak keterima di jalur lain. Kailin ini bisa keterima di kedinasan juga kan, Kemenkes. Nah, jadi Kailin sendiri memilih jurusan ini karena alasan apa? Selain karena nggak keterima ya, pasti ada alasan. Gitu ya. Sebenarnya sih kayak suka aja sama anak kecil, suka sama bayi. Terus kayak pengen nyobain gimana sih kayak bantuin orang lahiran. Terus orang pertama yang megang kan otomatis kita. Kalau misalkan ngebantuin itu, jadi kayak megang bayi pertama kali gimana. Jadi kayak dari situ sih. Oh jadi punya motivasi itu ya? Oh jadi alasan Kailin pengen ngambil kebidanan tuh ya gitu, pengen merasakan ya Allah. Ya bagaimanapun cewek ya pasti harapannya pasti pengen kan mengandung, melahirkan kayak gitu. Oke oke. Selain itu juga sebenarnya kan di kebidanan itu selain kita jadi bidan, kita juga kalau misalkan itu kan kita udah tahu kalau rumah tangga. Kita udah tahu kayak harus gimana kalau hamil, terus bayinya kita kalau sakit kan nggak perlu harus ke bidan, kan kita disembuh sendiri. Oh oke siap. Terbaik, Masya Allah. Ini gimana nih jadi ngomongin rumah tangga ini adik-adik. Oke, Kailin alasan Kailin memilih jurusan itu. Terus kalau ini karena ya emang kalau misalnya ditanya ke depannya kayak gimana ya cuma bidan aja berarti kan ya? Jadi bidan tuh bisa kemana aja sih? Kayak gimana tuh? Misalkan kita dari D3 ke bidanan, kita mau lanjut ke ini apa, ke misalkan ke manajemen. Tapi itu harus dari awal. Terus lulusan bidan juga nggak harus jadi bidan, misalkan mau jadi kerja jadi di bank atau enggak jadi kepala puskesmas atau enggak yang lain. Oh gitu ya, masih banyak tapi yang ada di pikiran orang ya bidan aja gitu. Karena memang kalau jurusan kesehatan tuh kayak porsinya udah segitu aja gitu ya. Cuma ya nantilah kita akan lihat skill kitanya juga sih, dari di mana aja. Kalau misalkan bagus, misalkan kayak di bank aja, kalau kita udah ngerti kita masuk meskipun dari D3 ke bidan. Ada juga ya? Ada juga yang kayak buat jadi bidan, dia juga kayak buat restoran gitu. Jadi kayak bisa masuk ke mana aja sih sebenarnya. Nah benar. Nah makanya ini saya selalu menekankan kepada adik-adik semua, jangan berpikir kalau misalnya kalian ngambil jurusan itu nanti kedepannya bakalan jadi itu. Enggak juga sih, apalagi di zaman milenial kayak gini adik-adik. Gak perlu jauh-jauh lah, di SMA kalian ada pasti guru yang kuliahnya ngambil jurusan apa tapi ngajarnya apa. Nah seperti itulah keberkahannya ilmu sih ya adik-adik gitu ya. Jadi apapun yang kalian pilih nanti untuk jurusan ya belajar aja yang baik. Masalah kedepannya kayak gimana insya Allah nanti Allah yang menentukan lah ya gitu ya Kailin. Oke, kita tadi udah ngebahas tentang biaya kuliah, biaya hidup, biaya tempat tinggal, terus cara masuk. Nah, beasiswa gimana Kak? Untuk beasiswa sih ada, cuma emang terbatas gitu. Uh-uh. Kalau misalkan pas Elin itu daftar cuma ada 1 orang yang diterima, Dakin. Tapi di sana tuh bukan bidik misi, di sana tuh disebutnya Dakin. Dakin itu apa? Jadi bantuan buat seperti bidik misi, cuma namanya beda doang. Tapi dapat per bulan juga? Dapat, jadi yang 13 juta nggak bayar, apapun itu nggak bayar, kayak seragam apapun nggak bayar. Jadi asrama juga nggak bayar. Terus dikasih uang 1 bulannya cuma 450. Tapi itu udah tinggal kuliah doang. Tinggal kuliah doang. Iya sih, ngapain juga ngurusin biaya makan, kan makan dikasih juga gitu. Tapi asrama masih tetap 2 tahun kan? Iya. Oh, meskipun beasiswa itu juga ya? Nggak bayar juga sama. Oh, oke, siap. Jadi beasiswanya itu aja. Siap. Itu aja ya adik-adik masalah beasiswa. Oke. Berarti kita belum ngebahas apa nih? Biaya beasiswa udah. Ya dah. Sekarang mah sesi bebas aja deh. Kailin mau menyampaikan apa ke adik-adik? Silahkan. Sampaikan. Iya. Pokoknya buat adik-adik itu
kalau misalkan ketika kita gagal, misalkan kita daftar SBM, SN, pokoknya udah semua kita daftar, misalkan nggak ada keterima, kita jangan pesimis. Terus pokoknya buang keraguan kita, misalkan kayak kita mau daftar ke suatu politekes atau misalkan ke universitas tapi kita tuh ragu. Nah justru dari karena keraguan itu kayak masalah, kayak gak bakalan itu, keraguan itu kayak bikin kita tuh jadi down gitu, jadi nggak bakalan optimis. Harusnya tetap optimis sih sebenarnya. Tetap optimis ya. Iya karena kali ini kan aduh saya mah udah segala hal udah dicoba gitu kan. Nah itu cara menekankan optimisnya kayak gimana kalian? Sebenarnya sih kan kitanya dari diri kita sendiri sih ya. Kita tuh pengen kuliah, pengen nyari ilmu. Jadi meskipun gak lulus ya tetap aja kita nyari yang sama sama ini skill kita juga sih. Sama kemampuan kita juga. Kalau misalkan ya maunya di situ, kalau misalkan kita emang nggak cocoknya di situ, kita nyari yang lain. Jangan kayak satu aja tapi nggak nyoba yang lain. Tuh adik-adik, karena kalian aja udah, aduh saya mau udah mencoba segala. Jadi ketika kalian merasa kalian udah mencoba segala hal, pasti ada yang belum tuh, pasti ada yang belum kalian coba. Nah itu yang belum kalian coba, itu yang harus kalian coba lagi gitu ya. Jangan merasa aduh udah menyerah, udah selesai gitu ya. Jangan ya, ini kalian termasuk yang sungguh sekali pengorbanannya. Karena memang banyak juga kalian yang mereka udah merasa udah waduh udah selesai, ini udah nyoba tapi gak keterima lagi. Kalau coba kalian curhat, coba kalian mencari informasi lebih, karena pasti ada loh, pasti adanya. Kayak ini loh, dapat kedinasan kan, Kemenkes Kebidanan lagi gitu ya. Oke, adik-adik, kita udah ngebahas banyak nih, tapi kalian pasti masih bingung juga. Belajarnya apa aja sih? Mungkin kebanyakan yang lain tuh kan belajar, kalau misalkan lain enggak. Itu dari SMA itu kayak buat SBMPTN kan ikut SBM itu sama sekali gak belajar, jadi kayak istilah aja tergantung nasib, tapi sebenarnya itu gak boleh dicontoh. Gak boleh dicontoh adik-adik. Gak boleh dicontoh. Jangan kita kayak naruhin nasib aja, enggak. Kita sebenarnya harus usaha dulu kan, usaha belajar. Nah terus kalau misalkan emang udah kayak gitu, kita kayak berdoa aja. Kan kita nggak tahu kedepannya kayak gimana. Sebenarnya sih jangan pernah malas belajar sih, jangan diikutin. Jangan diikutin ya. Aduh untung aja kalian masih punya semangat di akhir gitu ya. Yang penting sih semangat. Oke. Nah kalau belajar waktu di kampusnya sendiri, di sana gimana? Belajar apa aja? Banyak. Yang jelas sih kayak kalau awal semester pertama tuh paling kayak konsep dasar kebidaanannya. Di sana juga kayak ada Pancasila. Nah Pancasila, ada juga bahasa Inggris, ada juga IT. Karena wajib bagi bidan itu harus bisa IT, karena semua nanti itu kayak data-data kita harus gunain IT juga. Nah yang ini kalau yang IPS ngambil kebidanan tuh agak kesusahan berarti mereka atau gimana? Jadi mereka tuh kayak adaptasi dari ulang, tapi kita tuh saling membantu gitu. Misalkan dia nggak tahu, kita kalau kita tahu kita bantu kasih tahu. Tapi masalah kuotanya gimana? Masalah kuota maksudnya pasti sedikit ya anak IPS yang ke sana, karena cuma keterima ada 2 orang. Iya, karena jarang juga loh orang yang tahu kalau IPS itu bisa masuk kebidanan gitu ya. Cuma ada ya, tapi ada ya. Ada 2 orang. Ya jadi intinya kalau misalnya kalian dari IPS pengen masuk kebidanan, ya orang yang udah dari IPA mungkin mereka masih bisa berjalan, udah nyampe gitu. Nah kalau kalian mah harus lari gitu ya untuk mengejar ketinggalan. Itu aja sih paling ya kalian kalau misalnya dari IPS pengen masuk Kemenkes gitu ya. Oke adik-adik, itu ya yang bisa kita sampaikan dalam video kali ini. Buat adik-adik yang merasa kurang jelas tentang video pembahasan kita, silahkan komentar, nanti bakalan kita pantau. Dan juga buat adik-adik yang pengen tahu jurusan lain di kampus lain juga silahkan komentar. Insya Allah kita akan buatkan videonya. Kalian ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Oke, sekali lagi terima kasih kalian sudah bergabung di kelas online kita. Sampai jumpa lagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.